Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus hari ini, Ibu akan menjawab semua pertanyaan yang telah kalian ajukan melalui e-learning. Langsung saja kita mulai yang pertanyaan pertama. Pertanyaannya yaitu, transportasi apa yang digunakan untuk jarak sedang dan jarak jauh di wilayah pegunungan? Biasanya untuk transportasi jarak sedang itu menggunakan sepeda motor, mobil, seperti itu. Tapi kalau untuk jarak jauh, biasanya itu menggunakan kereta api, kapal, atau pesawat. Pertanyaannya, jika di wilayah pegunungan, sama saja sih, kalau jarak sedang itu pasti menggunakan sepeda motor, mobil. Tapi kalau jarak jauh itu pasti menggunakan, apalagi kan di wilayah pegunungan pasti menggunakan kereta api, terus dilanjutkan dengan motor. Nah, pertanyaan selanjutnya itu ada yang bertanya tentang apa sih perbedaan antara transportasi dan logistik. Jadi jawabannya, kalau transportasi itu adalah alat atau alat transportasi yang akan mengangkut barang-barang sampai ke tujuan. Sementara untuk logistik itu jasanya, jasa pengiriman. Terus pertanyaan selanjutnya yaitu, apa sih fungsi dari transportasi dan logistik? Yang jelas fungsi dari transportasi dan logistik itu memudahkan seseorang dalam pengiriman barang. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa sih yang dimaksud dengan wirausaha? Nah, jadi kamu bisa buka di video sebelumnya tentang prakarya, itu sudah lengkap di sana apa itu prakarya, apa itu kewirausahaan, apa itu wirausaha. Untuk jawabannya bisa dilihat di materi sebelumnya yang sudah Ibu upload ya. Kalau ditanya tentang kelebihan truk dan kereta api dalam pengiriman barang, itu sangat-sangat jelas dalam hal muatannya. Nah, salah satunya karena waktunya yang lebih cepat dibandingkan transportasi lainnya. Coba bayangkan jika kapal mungkin akan melebihi seminggu atau berapa lama, sementara untuk pesawat lebih cepat. Nah, kalau logistik itu adalah kegiatan distribusi. Nah, kegiatan distribusi ini kan kegiatan pemasaran. Untuk jawabannya bisa dilihat di materi sebelumnya yang sudah Ibu upload ya. Apa arti penting transportasi bagi kelangsungan logistik? Sangat penting, karena dengan adanya transportasi dan logistik kita bisa mengirim barang ke kota tujuan atau ke daerah tertentu. Jadi ya, jika pertanyaan kalian itu serupa atau hampir sama atau bahkan sama, nah di situ Ibu akan mengumpulkan semua soal yang sama, kemudian Ibu beri jawaban. Di mana saja logistik bisa diaplikasikan dalam proses kewirausahaan ketika kita ingin melakukan pengiriman barang. Kan logistik itu tentang atau berhubungan dengan kegiatan pemasaran atau pengiriman barang. Jadi, jika tentang pemasaran atau pengiriman barang itu pasti berhubungan dengan logistik. Bagaimana cara kita mengetahui jarak yang sedang atau jarak yang jauh tentang logistik? Itu gampang banget ya. Dengan cara apa? Jika pengiriman barangnya itu menggunakan motor atau mobil, berarti jaraknya itu sedang. Namun jika jaraknya jauh, pasti mereka menggunakan kapal, pesawat, atau kereta api. Jadi kapal Roro itu memang cuma mengangkut kendaraan seperti mobil, truk, dan sepeda motor. Jadi kalau untuk pengangkutan selain mobil, kendaraan, itu bisa kalian lihat di materi sebelumnya, karena di situ sudah ada jenis-jenis transportasi dan apa saja sih yang cocok untuk diangkutnya. Pihak-pihak apa saja yang berperan dalam kegiatan transportasi? Nah, contohnya yang lebih simpel ya, JNT dan JNE itu kan ada pegawainya, sama halnya dengan ini pihak-pihak yang berperan dalam kegiatan logistik. Kapal tanker itu dirancang oleh siapa, Bu? Nih di sini orangnya yang merancang. Nah, selain pesawat, untuk pengiriman barang jarak jauh juga bisa digunakan kapal. Tapi waktunya lumayan lebih lama daripada pesawat. Untuk kapasitas muatan kapal kargo bisa dilihat di sini. Berapa sih muatan yang bisa diangkut oleh kapal kargo? Jadi panjang pipa itu bisa dilihat di sini. Berapa sih panjang pipa yang digunakan dalam pengiriman minyak? Pada jenis-jenis sarana angkutan darat jika bersifat massal, mana yang paling efisien? Kalau untuk seperti bantuan
atau bencana alam itu bagusnya truk sih, karena kan lebih banyak muatannya dibandingkan dengan kendaraan. Kalau kendaraan kan lebih sedikit muatannya, jadi kalau berhubungan dengan yang sangat penting dan sangat mendesak dan sangat banyak, itu cocoknya menggunakan truk atau kadang menggunakan kereta api. Barang apa yang dibawa oleh truk tergantung barang yang dibawanya ya. Biasanya bisa kendaraan juga bisa, alat-alat dapur atau alat-alat apa itu juga bisa. Jadi tergantung orang yang mengirimkannya. Adakah persamaan antara transportasi dengan logistik? Nah, kalau yang ini sebenarnya transportasi itu adalah bagian dari logistik. Kalau yang ditanyakan itu bagaimana cara orang melakukan pengiriman barang bagi yang menggunakan transportasi logistik seperti JNT atau JNE. Seperti itu sistem pengiriman barangnya. Jadi pertanyaan yang kalian ajukan jika memiliki kesamaan atau memang persis sama, maka ibu cukup menjawabnya satu kali aja ya. Sampai di sini tanya jawab kita hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.